Hei, hei kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun kamu seorang putra mahkota, kamu seharusnya tahu tentang etika dan moral. Putriku tidak setuju dengan pernikahan ini. Bagaimana kamu bisa bertindak sewenang-wenang? Diam, aku menyelamatkannya. Pemuda itu menggunakan metode pertolongan pertama Heimlich untuk menyelamatkan orang. Jenderal besar malah mengira dia berbuat jahat terhadap putrinya. Dia mengeluarkan pedangnya dan hendak membunuh pemuda itu. Namun, seketika itu juga wanita itu memuntahkan biji kurma. Aduh, akhirnya terungkap. Yan Er, bagaimana keadaanmu? Tidak disangka, sebuah biji kurma kecil. Hampir saja merenggut nyawaku. Barulah jenderal besar menyadari bahwa dia salah paham. Pemuda itu segera berlutut untuk meminta maaf. Dia juga tidak menyangka. Sang putra yang dianggap sebagai sampah, ternyata memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dan pemuda itu melihat peningkatan reputasi jenderal besar. Keterampilan medisnya terus meningkat dengan cepat. Sang dokter langsung merasa senang mendengarnya. Tunggu hingga tingkat kebaikan mencapai 100. Dia bisa menggunakan trik pamungkas. Ternyata pemuda tersebut terlempar ke tubuh seorang pangeran manja. Bukan hanya sang kaisar yang sangat kecewa padanya. Bahkan seorang pelayan istana biasa pun meremehkannya. Dan hal yang paling menyedihkan adalah, orang lain saat terlempar tidak membawa senjata api atau meriam, melainkan pesawat atau meriam besar. Namun dia hanya membawa beberapa kartu remi. Saat dia sedang mengutuk dengan keras, sistem pemanggilan tiba-tiba muncul di depannya. Tingkat kebaikan terkumpul hingga 100. Selesai, bisa dipanggil. Jenderal terkenal membantu. Aku, Sang. Pemuda itu sangat senang. Jika sistem ini digunakan dengan baik, dia akan menjadi negara yang eksistensinya tak terkalahkan. Saat itulah, jenderal besar datang bersama putrinya. Tanpa berkata-kata, dia ingin membatalkan pertunangan dengan pemuda itu. Namun pemuda itu malah mulai makan biji semangka. Kemampuan sastra menentukan kedamaian. Kemampuan militer menentukan kekuasaan. Suami mertuaku, Yunyan, tidak perlu menyebutkan kedudukan yang tinggi. Harus menjadi orang seperti putra mahkota ketiga. Zhong Longfeng, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Saya menyarankan kalian berdua, kalau bisa pergi lebih awal, lebih baik. Anak muda yang hidup mewah dan terlena oleh kekayaan. Saat negara menghadapi kesulitan, namun hanya mencari kesenangan. Aku, Yanyan, bahkan jika harus mati, tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Sampah. Baiklah, kau mengutuk dengan baik. Hei, King Feng, mereka sedang mengutuk siapa di sini? Sepertinya dia mengutukmu. Aku. Mengutukku, lakukan saja. Lakukan saja, baguslah. Apa yang dikatakan Jenderal Yun adalah penuh semangat. Penuh semangat. Setiap kata benar. Kata-kata ini membuat pangeran merasa malu. Merasa malu. Berikan hadiah. Aku melihat wajah Putri Yun pucat. Pasti kehilangan darah. Siapkan segelas teh kurma merah untuk Putri Yun. Berikan sedikit suplemen untuk Putri Yun. Hahaha. Makan sedikit biji labu, bagaimana? Hei, datanglah, Putri Yun. Minumlah segelas ini. Kita membatalkan pertunangan kita. Mulai sekarang, tidak ada hutang antara kita. Apakah benar? Kualitas. Kasar dan tidak masuk akal. Berani dan licik. Pertemuan pertama hari ini. Sepertinya tidak seperti itu. Apakah rumor salah? Bercanda. Pangeran ini bisa merokok berbagai merek. Jembatan langit. Nanti akan merokok di Auchen. Tidak seharum kamu. Apa yang terjadi dengan Yaner? Apa yang terjadi? Apakah Anda menipu? Biar kulihat. Terjebak. Cepat. Biji kurma. Apakah maksudmu? Oh. Hei, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun kamu seorang pangeran, kamu seharusnya tahu etika dan moral. Putriku tidak setuju dengan pernikahan ini. Bagaimana kamu bisa bertindak sewenang-wenang? Diam, aku menyelamatkannya. Meskipun aku tidak membawa kotak obat, tapi setidaknya saya tahu dasar-dasar medis. Saya masih mengerti. Kamu setuju dengan mulutmu, tapi hatimu penuh dengan niat jahat. Mencampurkan obat ke dalam minuman. Menghina putriku di depanku. Hari ini, meskipun kaisar berada di sini, aku akan memenggal kepalamu, binatang menjijikkan. Aduh, akhirnya muntah. Bagaimana keadaanmu, Yiner? Tidak terduga sebuah biji kurma kecil. Hampir saja merenggut nyawaku. Terima kasih, Yang Mulia. Menyelamatkan nyawa gadis kecil. Tadi itu kelakuan sembrono dari Yun. Mohon maaf, Yang Mulia. Sangat tenang di saat bahaya. Memiliki keterampilan tabib yang luar biasa tanpa mencolok. Masih menjadi pangeran yang malas. Apakah pangeran yang tidak berguna? Jenderal Yun, cepat bangun. Kata-kata apa yang kamu bicarakan? Terima kasih, Yang Mulia. Meskipun kau menyelamatkanku, aku tidak akan pernah setuju untuk menikahimu. Laporan. Laporkan kepada Pangeran Besar. Pasukan depan negarawa telah sampai di bawah kota kerajaan. Laporan. Beritahu Pangeran Besar. Penyakit lama Kaisar kambuh. Nyawa dalam bahaya. Nyawa tak lama lagi. Cukup dengan angka itu. Pemuda itu juga tidak menyangka. Yang pertama kali diisi penuh oleh dirinya sendiri. Malah mendapat perasaan baik dari calon mertua. Jenderal Yun. Bawahan di sini. Mohon Anda maju untuk membunuh musuh. Sarapan bisu. Mengikuti perintah. Yun, di rumah saya sederhana.
jadi tidak bisa kusajikan makanan. Yanyan, sepertinya ayah harus mempertimbangkan ulang perkawinan ini. Meskipun Qian Kun menyelamatkan saya, dia hanya seorang pemalas yang tak berguna. Tentang seni bela diri, tidak bisa bersaing dengan pangeran kedua. Dalam hal pemerintahan, pangeran keempat adalah yang sejati, teratas. Bahkan pangeran ketiga juga, orang yang penuh dengan pengetahuan. Hanya dia menikmati. Pengetahuan saja tidak cukup untuk mewarisi tahta kekaisaran. Hanya dengan itu tidak cukup. Seorang bangsawan harus memahami situasi dengan baik, bertindak berturut-turut untuk mewarisi tahta kaisar, bersiap-siap untuk masa depan, menabung untuk masa depan. Menurut pendapat saya, Qian Kun bukanlah pemalas sejati. Dia sangat mungkin adalah naga tersembunyi di dalam lautan. Saya bersedia melayani Tuan dengan setia. Pemuda, mengerti. Yang terpenting saat ini adalah menyembuhkan kaisar. Jika tidak, saat ini akan menjadi kacau. Kota kekaisaran dalam bahaya. Tunggu sampai dia datang ke kamar tidur kaisar. Akan dihina oleh pangeran ketiga. Kamu sampah. Tidak baik-baik saja disarang anjingmu dan menunggu mati. Kamu datang kemari mau apa? Ayah sakit kritis. Aku sebagai anak sulung seharusnya datang. Berhenti bicara nonsense. Menurutku kamu hanya memikirkan masalah pewarisan tahta ini. Kamu datang terlambat. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Kakak kedua sekarang berada di istana Jinluan, mewarisi posisi putra mahkota. Sedangkan kamu, jika tidak ingin menjadi tahanan atau mati, kamu pergi dan berlutut di depan pintu istana Jinluan, menunggu perintah dari kakak kedua. Apa? Kamu akan merangkak di bawah celanaku? Siapa tahu aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku masih bisa menggantikanmu. Ayah sakit kritis. Kamu tidak mencari cara untuk menyembuhkannya. Musuh dari luar negeri. Namun hanya memikirkan tahta dan kerajaan. Apakah kamu masih peduli dengan ayah kandungmu? Dan dengan kepentingan negara ini? Sampah, apa yang kamu mainkan? Barang tua ini beracun untuk menyerang hati. Bahkan tabib kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu katakan padaku bagaimana dia bisa bertahan. Putra mahkota. Kaisar telah lama sakit. Saat ini sudah habis minyaknya dan lampunya mati. Mengapa kau menangis di sini seperti kucing menangis tikus? Kau tidak bisa menyelamatkan. Itu karena kau tidak kompeten. HMPH. Aku bicara tentang langit dan bumi. Sebaiknya kau pergi buang air kecil dan lihat dirimu sendiri dengan baik. Bahkan dokter istana terbaik juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau hanya tahu bermain-main dengan minuman keras dan wanita kecil. Bisakah kau menyembuhkan? Dan jaringan hubungan. Semua pejabat dan jenderal di kota kekaisaran telah ditarik ke bawah kendali kedua dan keempat. Meskipun kau adalah kakak, tapi siapa yang tidak tahu di dalam dan di luar kota kekaisaran? Kau sama seperti anjing penjaga rumah itu. Tidak ada bedanya. Jika hari ini kau bisa menyembuhkan orang tua ini, jangan panggil aku kakak kaisar lagi. Panggil aku kakek. Masuklah. Hahaha. Ah, kakek. Siapa kau? Pemuda itu segera memanggil Huatuo masuk. Si bungsu hanya mengira dia seorang petani desa. Namun Huatuo hanya melirik kaisar dari kejauhan. Dan dengan tepat mengidentifikasi penyakitnya. Tubuhnya terinfeksi racun. Masuk dari sebelah kiri 3. Akan menyerang jantung dan paru-paru dalam beberapa hari. Mudah sekali mengetahui penyakitnya. Apakah dia benar-benar dokter sakti? Tidak boleh membiarkannya menyelamatkan orang tua itu. Tuan, jika ingin orang ini selamat, perlu melakukan operasi dada. Menghilangkan racun dari tulang. Barulah bisa sembuh. Huatuo dijuluki ahli bedah terbaik. Ditambah dengan pengalaman menyembuhkan racun dari tulang. Tidak masalah. Saya tidak percaya. Kekayaan dan kemewahan yang dia tunjukkan palsu. Apa? Mau melakukan operasi pada tubuh kaisar? Apakah kamu masih manusia? Potong untukku. Kalau mati saat dipotong, itu urusan saya. Sialan. Kenangan tentang kematian orang kaya ini tiba-tiba menyerang saya. Qian Kun Yo. Qian Kun. Kaisar bukan hanya penguasa bijaksana dinasti Qian. Ini bahkan adalah ayah kandungmu. Kamu bisa berjuang untuk mendapatkan posisi. Tapi untuk mendapatkan kekuasaan kekaisaran, harus sesuai takdir langit. Bagaimana kamu berani melakukannya dengan cara ini? Jika ingin tidak sopan pada kaisar, kecuali melalui tubuhku. Pada saat itu, tuan ketiga tiba-tiba memberikan tempat. Minta Huatuo untuk melakukan operasi pada kaisar. Lapor. Penjahat dari negarawa telah menyerang kota. Jenderal Yun meminta bantuan dari Yang Mulia. Pria tua, ayahku kuserahkan padamu. Kamu mau kemana? Bunuh musuh. Bunuh musuh. Kabarnya pangeran mahkota tidak punya kekuatan apa-apa? Serangan pertama. Frontline tentu saja sulit. Kembali ke medan perang dan membunuh musuh. Orang lain melakukannya. Kamu sebagai seorang putra mahkota, apakah pergi ke medan perang sesuai?
Awan hitam menutupi langit. Aku sebagai anggota dinasti Gansu, memiliki tanggung jawab melindungi negara. Sebagai seorang putra mahkota, meskipun hanya berdiri di atas tembok kota, juga memiliki efek menentukan dalam pertempuran. Jika kota jatuh, kedudukan dan martabat apa gunanya? Ayah benar. Sepertinya dia benar-benar berbeda sekarang. Pangeran ketiga. Jika benar bahwa Qian Kun benar-benar menyelamatkan Kaisar, maka apa yang kita lakukan? Kenapa kamu panik? Sayang, tolong buka perutmu. Kamu masih bisa hidup. Jika Qian Kun ini mati, meskipun dia mendapat untung, kalau dia tidak mati, maka nyawa orang tua ini harus dihitung kepadanya. Kecuali orang tua ini keluar dari peti mati. Kalau tidak, dia akan terus disalahkan. Bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya. HMPH. Kamu setuju kan, Ying? Ying. Yu. Makan, minum, bersenang-senang. Tanpa rasa hormat. Anda masing-masing. Apakah kalian semua ingin seperti dia? Kamu bilang, siapa yang kalian ikuti yang tidak baik?